kelas OTKP Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepegawaian, tujuan, asas-asas, dan kegiatan kepegawaian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi kepegawaian. Istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. Delianji dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran menyatakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerja sama pada sekelompok orang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam buku Administrasi Kepegawaian, Saksono mengartikan kepegawaian sebagai seluruh orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, baik yang di badan pemerintahan ataupun badan swasta. Berdasarkan gabungan kedua definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber lain menyebutkan bahwa administrasi kepegawaian adalah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang juga berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai sebagai tenaga kerja supaya bisa mencapai tujuan dengan baik. Administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai guna mencapai tujuan tertentu. Jika administrasi kepegawaian ada dalam suatu perusahaan, maka pastinya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut yang telah ditentukan. Pengertian administrasi yang lebih mudah ada dua, yaitu pertama, dalam hal sempit, suatu kegiatan mencatat, menulis, surat menyurat, pembukuan, dan kegiatan lainnya yang bersifat ketatarusahaan. Yang kedua, yaitu dalam hal luas. Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan. Sekarang kita lanjut ke tujuan administrasi kepegawaian, yaitu sebagai berikut. Guna memperkuat sistem perencanaan dan mengembangkan pegawai dan pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia, untuk mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna meningkatkan visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pendidikan formal dan meningkatkan keterampilan teknik serta fungsional para aparatur pemerintah atau perusahaan guna mewujudkan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan dan memperlihatkan pola karir perusahaan untuk meningkatkan pembinaan pegawai guna meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan para pegawai di lingkup pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau biasa disebut sebagai good governance. Pertama, ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial mempunyai arti fungsi yang erat kaitannya dengan pekerjaan yang mengutamakan pengelolaan atau tindakan dengan hal teknis. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian para pegawai. Yang kedua, ada fungsi operatif atau teknis. Fungsi operatif atau fungsi teknis ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara fisik dan lebih teknis mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi sampai pada pensiunan pegawai. Yang ketiga, ada perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai bisa diartikan sebagai suatu penentuan kebutuhan pegawai yang akan datang
berdasarkan perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian kepegawaian. Pengorganisasian merupakan suatu langkah dalam rangka penetapan, menggolong-golongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dirasa perlu, penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian adalah proses mengukur dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisien penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Asas legalitas, ketiga asas prosedural, yang keempat adalah asas penyelenggaraan, yang ada asas akuntabilitas, dan yang terakhir adalah asas pendelegasian wewenang. Kegiatan-kegiatan kepegawaian. Yang pertama ada pengkajian, kedua analisis jabatan, ketiga rekrutmen, keempat penempatan, kelima training, keenam disiplin dan ketujuh catatan kepegawaian. Pengertian regulasi kepegawaian. Menurut KBBI, peraturan adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur, menata, dijalankan, dan dipatuhi. Regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan tercapai. Contohnya berdasarkan pasal 77 UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Yang pertama adalah pekerja atau buruh perempuan. Yang kedua adalah serikat pekerja dan instansi pemerintahan. Yang ketiga, hubungan kerja dan perjanjian kerja. Pasal 50 sampai 66 outsourcing kerja pengupahan. Yang keempat adalah jam kerja atau pengupahan waktu cuti. Yang terakhir, jam sostek dan dari K3. Macam-macam regulasi kepegawaian. Peraturan mengenai kepegawaian tidak terlepas dari hukum kesepakatan kerja, adat, dan kebiasaan agama, jurisprudensi, traktat, dan peraturan perusahaan. 1. Perusahaan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dengan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Kedua, adat dan kebiasaan. Pengaruh dan peran adat juga dapat menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan, khususnya bagi para pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaan. 3. Agama. Terdapat kemungkinan pemecahan masalah ketenagakerjaan atau pendekatan agama. 4. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan hakim. 5. Traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat antar negara di dunia dalam bentuk tertentu. 6. Peraturan kerja atau perusahaan. Menurut pasal 1 UU nomor 13 tahun 2003, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 7. Perjanjian kerja bersama hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.